coba dulu lah, coba-coba, siapa tahu keterusan kan. Ternyata enak loh. Ibarat permen tuh perempuan. Sama-sama manis kan? Perempuan manis, permen juga manis. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di program Tukar Bicara. Saya Nukman dan teman-teman saya. Saya Siapa Iki. namanya? Saya Hasani. Nah, jadi ini banget ya. Kok saya Anda nih. Makanya. Oke. BTW, Bang Taki nih berhalangan hadir. Jadi buat informasi, Bang Taki itu kali ini sedang terpapar virus corona. Ada baiknya kita doain, teman-teman doain semua biar sehat, Bang Taki cepat pulih dan virusnya cepat hilang. Amin. Bukan hilang sih, udah nggak ada di tubuhnya lah, cepet-cepet negatif. Nah kali ini kita mau bahas apa nih? Nah, ada yang menarik nih teman-teman. Jadi gimana kalau kita kali-kali ngomongin perempuan? Ngomongin perempuan? Jangan perempuan nih. Kenapa ngomongin perempuan? Jadi sebetulnya ada nilai-nilai positif yang harus kita sampaikan ke khalayak teman-teman akhwat nih. Apaan tuh? Contohnya coba. Misalkan dari segi berpakaian, dari segi adabnya ke orang tua. Kadang kita melihat zaman-zaman sekarang nih, misalkan saudara-saudara kita nih, adik atau kakak kita nih, kadang lupa nih tugasnya sama orang tua gitu. Di rumah bukannya bantu orang tua, malah yang lain-lain. Nah, tapi sebelum itu sebetulnya nggak harus ke perempuan doang nih untuk masalah pakaian terutama. Setuju. Betul gak? Umat muslim lah. Umat muslim seluruhnya, mau laki-laki mau perempuan semua masuk. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal, betul gak? Betul banget. Apa sih artinya tuh? Sesungguhnya kalau aneh nggak salah ya, sesungguhnya Allah itu mencintai keindahan. Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kalau menurut aneh sih nggak tahu sih benar apa nggak tuh bahasa Arabnya. Benar. Terus gimana? Ya kalau dalam psikologi masalah kepribadian emang mencerminkan banget Apanya yang dicerminkan? dari pakaian, karena tuh ibarat pakaian itu kulit kedua gitu. Kok kulit kedua bukan kulit pertama ya? Kulit pertama ini Yang asli. Kulit pertama yang asli. Kulit kedua pakaian kita. Jadi gaya pakaian, gaya busana kita tuh yang bisa dibilang mencerminkan dari kepribadian kita sendiri. Berarti kalau misalnya orang berpakaiannya acak-acakan, bisa dibilang dia acak-acakan gitu orangnya. Kepribadian nih. Enggak juga acak-acakan. Gimana lu mandangnya aja gitu. Tapi kalau misalkan dibilang mencerminkan kepribadian, bisa aja. Bisa mencerminkan. Bisa ya. Bisa mencerminkan kepribadian. Nggak mungkin 100, berarti nggak 100% sesuai. Karena ada yang kelihatan itu, ya orang pengen lihat ya biasa-biasa aja, lusuh. Ulama-ulama dulu kan pengen gitu. Nggak pengen terkenal ya hebat-hebat biasa aja gitu. Lusuh-lusuh aja. Kenapa emang kalau dia lusuh-lusuh aja gitu? Jadi mereka beranggapan mereka tuh fakir sama Allah gitu. Jadi tuh ya saya miskin, saya apa sih di hadapan Allah gitu. Masuk ke tawadu nggak sih kayak gitu? Enggak, justru benar menurut ente tadi San. Mencerminkan kepribadian, karena dia kepribadian dia kayak gitu tadi kayak ngerasa ini fakir gitu di depan hadapan Allah. Kayak dia masa mau apa namanya? Mau menampilkan yang baik di hadapan Allah, sementara Allah kan jamilun. Nah, nanti terserah teman-teman lah mengartikannya seperti apa. Tapi boleh nggak sih kalau misalnya kita pakai baju-baju mahal gitu, misalnya baju yang 30 juta? Boleh lah. Jangan, kenapa bang? Kalau misalkan tadi ulama makanya yang baju-baju biasa aja gitu, lusuh kalau bisa dibilang. Tapi kenapa kita orang-orang ini boleh pakai baju yang 30 jutaan gitu? Kalau menurut ente dulu deh, kalau mahal-mahal, kenapa boleh? Coba. Ya karena dia punya duit. Nah, itu simpelnya gitu. Karena dia punya duit gitu. Kalau emang dia nggak punya duit untuk beli baju yang harga 30 juta, dia cuma punya duit yang harganya, baju yang harganya cuma 100 ribu, ya dia pasti belinya 100 ribu gitu. Karena dia punya duit, kelebihan duit, ya Allah ngasih rezeki dia yang lebih, ya udah dia beli itu baju yang harga 30 juta. Dan emang menurut dia pribadi ketika dia membeli
outfit yang harganya segitu, ya itu bagus gitu dan nggak lusuh dan segala macam, keren aja gitu. Tapi kan sebetulnya kalau kita ngobrol-ngobrol dulu ya kemarin lah pokoknya, ketika pemasukan kita masuk tuh pertama masuk misalkan dari bulan pertama 1 juta, bulan 2 jadi 4 juta misalkan masuk kan bertambah, sebetulnya gaya kita nggak usah berubah ya. Iya. Betul nggak? Nah tapi kalau emang bertambahnya itu sangat signifikan, kalau menurut saya sih boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kalau naikin 4 juta, nah besoknya 30 juta, kenapa nggak boleh beli yang 30 juta bajunya? Iya. Iya kan? Karena duitnya berlebih, rezeki Berlebih. berlebih. Nah kalau untuk perempuan sendiri nih, Ane jadi moderator lah ya. Yang nanya, tukang nanya ke ente pada di. Kok jadi ente moderator? Tadi kan ya lah, buat ente dah. Kalau untuk perempuan sendiri, bagusnya gimana sih baju yang cocok lah, atau bisa dibilang buat syar'i kali ya? Syar'i. Enak dilihat atau jamilun itu baju yang bagus itu untuk perempuan tuh yang kayak gimana sih menurut ente man? Waduh, menurut aneh nih ya. Iya menurut ente dulu coba. Sebetulnya kalau dalam Quran Allah kan udah ngajarin ya, ngajarin kita nih umat muslim bagaimana sih perempuan yang bagus pakaiannya. Pertama dia menutup auratnya, ya kan? Aurat perempuan apa sih? Banyak lah, banyak maksudnya jabarannya dari mazhab-mazhabnya. Cuma yang biasa yang umum, yang biasa kita pahami kan, ya seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan muka dan wajahnya, gitu kan. Nah kemudian yang kedua, pakaian wanita yang bagus itu yang tidak membentuk tubuhnya, Nggak ketat nggak gitu. ketat. Oh, I see. Nah, kalau tuh bayangan kita lihat, waduh, celananya pensil gitu kan, sayang banget. Padahal udah pakai kerudung, gitu. Nah mudah-mudahan teman-teman kita yang lain nih bisa, ayo dong hijrah dong, hijrah ke arah yang benar, bukan ke arah yang makin buruk gitu. Terus masalah kerudung juga sebetulnya banyak variasi ya hari ini ya, yang kita lihat. Ada yang dilipat, yang dililit sampai nggak bisa nafas. Terus ada juga yang modelnya banyak lah, banyak juga nama-namanya. Kalau menurut Ani itu selama jilbabnya atau kerudungnya itu masih menutup dadanya, itu boleh-boleh aja. Gitu kan banyak Asal sekarang. syaratnya itu Kan sekarang banyak yang lipat-lipat tapi dadanya nggak ditutup. Ditutup. walaupun bajunya itu pakai baju. longgar gimana nih Mal? Kan kalau tadi ente bilang yang penting adalah bajunya itu longgar ya, nggak ketat gitu. Kalau misalnya baju longgar tapi jilbabnya kayak gitu yang diikat-ikat ke atas tuh boleh nggak sih? Kita balik lagi ke ini yang Numan bilang, yang aurat perempuan tuh seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau misalkan bajunya longgar, lebar, tapi kerudungnya tetap kelipat ke atas yang dadanya yang nggak ketutupan dada kerudungnya, ya sama aja gitu. Nah, jadi kalau ente pernah lihat orang Arab tuh, perempuan Arab lah ya. Jadi ada juga bajunya emang setelan banget kayak bajunya. Kayak baju Apa sih? Montir lah bahasanya. Cuma nih dari atas, dari kerudung semuanya sampai bawah gitu. Jadi nutup semua, nggak ada bentuk-bentuknya badannya, tubuhnya. Nah, kalau itulah. menurut ente Asani, tapi sebelum menurut ente aneh. Tapi kalau menurut aneh ya, dengan variasi-variasi yang ada sekarang itu makin lebih bagus lah akhwat-akhwat sekarang nih. Kenapa variasi? Jika maksudnya nggak terlalu terdahulu baju-bajunya, jadi tetap bisa Ikut tren. Trennya juga syar'i lah, teman-teman sekarang nih. Tinggal yang mungkin ketat-ketat ya dikurangin lah. Boleh lah ikut tren kayak misalkan jilbabnya, asalkan syarat-syarat pertama itu syarat-syarat Islamnya adalah dilakuin dulu, baru trennya itu dibungkus lah ya, dibungkus dengan tren. Kalau menurut ente Asani? Kalau yang ini minum dulu nih ya. Oke boleh. Bos banget nih. Apaan tuh bang? Enak banget. Enak banget. Cobain. Cobain. Aneh boleh juga nggak? Minum. Asli segar banget sih ini. Enak. Jadi tuh pas lagi kita minum di tenggorokan tuh anget gitu. Cocok banget kalau misalkan buat kita lagi di suasana dingin tuh untuk minuman kayak gini. Ini minuman serbuk jahe. Kalau kita lihat komposisi ini ada jahe merah, habatus sauda, gula aren, powder buah peach. Kalau ini punya yang peach darah Peach ya? Aneh ya. Wanginya peach banget. Lemon cuy. ya. Dan wanginya kayak bukan jahe kayak biasanya, cobain dah.
Kita lagi di studio kayak gini enak banget ya. Parah sih. Dingin gini. Ini kalau anget nih minum-minum langsung. kalau mau beli ini kira-kira di mana nih? Di Instagramnya Salihamart. Oh. Salihamart bisa di di follow ataupun di kalau mau teman-teman order ada di sini ntar. Di bawah. Ini recommended banget sih buat teman-teman semua ya. Apalagi yang di kondisi cuacanya yang sedang mendung, ya kan. Dingin. Galaunya langsung hilang nih minumnya. Ya apalagi kalau misalnya ini juga pas banget buat teman-teman yang kayak gitu ngobrol-ngobrol gini kan enak banget sini sambil minum, capek ngomong minum. Minum. Jadi nggak minumannya nggak air putih aja, air berasa tapi sehat. tetap sehat. Masuk Jangan nih. lupa. Kalau nggak doyan kopi, ini nih salah satu. Recommended banget sih ini. Ini Saran. minuman serbuk jahe ya, minuman serbuk jahe yang ya kalau kita minum rasa jahenya tuh ngena banget. Terus wanginya enak banget gitu. Jadi teman-teman yang mau order bisa di Instagramnya Salihamart. Oke. Siap banget. Lalu lanjut ke Oke, bahasan itu menurut ente Hasan Menurut aneh pribadi ya, kalau aneh pernah dengar cerita dari zaman dulu tuh, ketika ayat yang tentang pakaian keluar, jadi dulu tuh perempuan-perempuan Sok lanjut sambilan aja. doyan ya bos, doyan dia. Jadi ketika ayat-ayat pakaian tuh keluar, apalagi yang khusus buat perempuan itu sendiri, wanita sendiri. Jadi mereka tuh ketika wahyu itu datang langsung hordeng tuh, ke hordeng yang lebar-lebar langsung ditarik sama mereka, kok dicopotin, langsung buat nutupin, gitu. Saking patuhnya ataupun saking takutnya ketika ayat itu keluar, gitu. Jadi dulu kan nggak ada kerudung, jadi mereka tuh pakai kain. Jadi ketika ayat itu keluar, yang mereka dapatkan, dia langsung nyopotin tuh hordeng, langsung pakai untuk kerudung mereka. Jadi kalau misalkan dibahas di sekarang ini, zaman sekarang ini, memang banyak model-model yang bervariasi, terutama di kerudung, karena kan bisa dibilang kerudung termasuk outfit yang buat mereka yang muslimah, termasuk outfit kan, dari kerudung dan baju segala macam. Jadi kalau misalkan menurut aneh pribadi setuju dengan apa yang disampaikan Uman, yang pastinya menutup dada dan emang tidak ada membentuk dari tubuh perempuan atau wanita tersebut, karena emang di dalam Al-Quran emang sudah dijelaskan seperti itu. Gitu. Kalau misalkan dari aneh coba tanya ke ente berdua, ente tahu apa enggak ya? Kalau misalkan Menakutkan soalnya. Kalau misalnya nggak tahu, angkat tangan aja udah. Bisa diedit ya. Nggak, soalnya misalkan ada nggak sih dari sisi medisnya atau dari sisi lain dari agama? Kalau agama kan pasti itu udah aturan ya. Ada nggak sih dari sisi medisnya atau sisi hal yang lain yang menguntungkan untuk kita, kenapa kita harus pakai kerudung, atau perempuan itu buat kita sih perempuan pakai kerudung dengan pakaian yang nggak ketat? Ada nggak sih keuntungan lain yang bisa didapat dari, bukan dari sisi agamanya tapi Ada satu yang aneh ingat buat laki-laki tapi buat laki-laki, ketika laki-laki itu tidak menggunakan jeans yang ketat. Pernah denger ya? Betul gak? Gimana tuh? Jadi kalau dalam medis tuh kalau nggak salah nanti boleh dikoreksi. Jadi kalau laki-laki nih pakai celana jeans yang ketat itu bakalan menghambat lah saluran reproduksinya gitu. Jadi nggak maksimal pertumbuhannya apa ya. Jadi ya itulah nanti tinggal dicari lagi lah. Coba lah teman-teman, susah saya ngebahasanya agak susah nih. Tapi kalau misalkan bahas yang ketat-ketat yang emang jatuhnya ke medis, ada sih, maksudnya masuk juga ke cowok, buat cewek juga masuk yang ketat-ketat tadi ya. Karena emang ketika pakaian itu ketat kan dia menghimpit badan, menghimpit kulit, menghimpit semuanya. Jadi yang aliran darahnya tuh bisa nggak tersumbat lah gitu. Ya kisahnya tersumbat gitu. Kalau misalkan ketat banget, misalkan kaki dia gede, dia punya tanah pensil yang emang
kecil banget gitu loh. Kan tuh jadi ketat banget. Yang ngeluarin yang pakai plastik ya? Nah gitu, udah pakai plastik dulu, kalau pakai ngeluarin yang pakai plastik. Ya itu sih yang aneh tahu gitu. Jadi menghambat aliran darah itu ngalir. Dan salah satu keuntungannya juga ketika kita tidak menggunakan celana-celana ketat itu, pertama untuk laki-laki ketika kita misalkan mau buang air, kan biasanya kan kita lipet ya. Iya. Selain misalkan ada dua cara lah untuk laki-laki kan, Iya. melepas celananya atau melipat celana kan. Nah, yang biasa dilakukan kan melipat celana kan, biar cepet-cepet kan. Nah itu kalau kita menggunakan celana ketat, maka kita akan kesulitan tuh untuk melipat celana. Baru diangkat dikit udah nyangkut di betis. Nah itulah. Akhirnya celananya nggak bisa tinggi, nggak bisa dilipat tinggi. Akhirnya najisnya kemana-mana. Kita nggak tahu kan. Mungkin selama ini kayak gitu, kita nggak sadar. Iya sih, bisa aja. Wah najis kita nyiprat, ternyata kita nggak tahu. Soal kita sah apa enggak. Gitu. Jadi itulah keuntungannya. Terus kalau wudhu kan jadi enak juga kalau pakai celana yang agak longgar. Iya sih. Celana kita nggak basah kuyup. Boleh kita pakai celana jean, boleh. Maksudnya yang model-model gitu boleh, cuman jangan terlalu ketat aja gitu. Yang penting tidak menyusahkan kita dalam berpakaian. Gitu aja sih. Nah buat teman-teman nih yang udah pada denger nih dari suhu kita nih. Nanti ada pendapat nggak? Nggak usah, ini moderator aja. Ini nyari aman bos deh, bos. Nyari aman deh bos. Aduh. Ini penampung pendapat ente dan coba meneruskan ke teman-teman. Nah buat teman-teman nih kan udah pada denger nih, udah pada tahu lah misalnya yang bagus tuh, yang menurut agama tuh enak dipandang, bagus, jamil, tuh yang seperti abang-abang ini katakan. Jadi sekali lagi teman-teman bisa diikutin atau pelan-pelan mengikuti apa yang diajarin agama Islam. Dan nggak usah terlalu ini juga ya, kaku banget gitu. Setuju. Karena takutnya kalau misalkan ada yang dari awalnya memang belum berpakaian bagus, misalkan perempuan dia belum berhijab, ketika ada pengetahuan tentang hijab, dia langsung disuruh berhijab yang langsung benar-benar syar'i, itu kan Ekstrim buat jatuhnya. shock dia gitu loh. Jadi ya pelan-pelan aja lah, nggak apa-apa. Yang penting sudah berhijab dulu. Pakai baju yang longgar dulu. Hmm. gitu. Coba-coba Jadi dulu pelan-pelan. lah ya, coba-coba siapa tahu keterusan kan. Ternyata enak loh. Bener kan? Ternyata kalau di Instagram kan ibarat permen tuh perempuan. Sama-sama manis kan? Perempuan manis, permen juga manis. Iya gak? Permen yang manis. Misalnya ada contohnya 2 permen. Sama-sama permen yang manis gitu kan. Satu permen ini dikasih atau masih dibungkus. Iya gak? Terus permen yang kedua udah gak dibungkus. Terus dijatuhin ke tanah. Kira-kira yang ente ambil apa nih? Yang masih dibungkus lah. Nah itulah muslimah. Kok bertanya nih dong. Itulah perumpamaan yang gampang ya. Muslimah yang berhijab itu gitu. Walaupun dia Ya bukan berarti kita merendahkan yang bukan muslimah ya. iya, nanti adalah perubahan-perubahan teman-teman yang mungkin belum berhijab. Mudah-mudahan kita doain lah untuk bisa berhijab. Amin. Karena tadi keuntungannya itu banyak sekali. Nah paling mungkin video kali ini segitu aja. Taruh. Oh belum, masih lanjut. Sok atau Mas? Ada pesan Nabi yang cakep nih. Oke. Boleh. Ani minum dulu ya. Boleh. Jadi Nabi Muhammad pernah berpesan nih buat kita semua umatnya. Jadi sebaik-baik wanita itu adalah ketika kita pandang dia itu menyenangkan kita. Aduh, gimana tuh? Gitu. Gimana tuh? Jadi bisa kita artikan juga dia kalau berbusana dengan busana yang baik. Iya. Kita bukan risih gitu. Apa sih nih? Tapi ini wanita yang udah jadi istrinya maksudnya ya. Oke. Bukan wanita yang lain gitu. Bukan kita pecicilan gitu ya, Iya, bukan. nah. Harus dilurusin tuh, bukan kita ngelihat langsung sejuk. Wah, ini orang gue liatin terus dah, enggak kan. Kalau emang kita ya udah sah menjamli kita. Kalau kita lihat tuh sejuk, nah itu baru, bukan kita liatin wanita-wanita lain, bukan. Lanjutin sih. Iya. Terus tadi yang pertama ketika kita lihat wanita tersebut atau istri kita nantilah, kita kan belum beristri semua nih, nasib ya. Nasib nih kita nih belum beristri nih. Nah, terus yang kedua adalah ketika kamu memerintahkan dia menaati kamu.
wah istriku. Jadi Jangan ngayal gitu. ngomong aneh itu, sampai aja tuh. Sebenarnya kan ada kan. Misalkan tolong dong beliin Garam. di pasar ya. Nah, dia berangkat. Kamu belum sholat duha ya? Sholat. Jeep banget. Tapi bukan berarti yang laki-laki itu nyuruh-nyuruh terus kan. Enggak. Ada paling misalkan butuh bantuan karena kan Kan kita nyuruhnya dari kebaikan juga. iya, karena kan kita kan namanya suami istri kan harusnya kerja sama bukan satu kerja satu rebahan kan. Kasihan juga gitu. Back to nggak track adil aja kan. lagi gitu. Nah, terus yang ketiga, ketika kamu tidak ada di sampingnya, Hmm. dia menjaga kamu di hartanya dan Hmm. harga dirinya gitu loh. Jadi itulah pesan Nabi, 3 pesan Nabi Muhammad SAW terhadap wanita. Mudah-mudahan bisa diambil lah pelajaran, mungkin 1 dari 3 itu atau 2 dari 3 itu atau semuanya. Itu moderator. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan? Kita tanya kameramen dulu berapa menit Wah. sekarang nih? Udah berapa menit kameramen? Sudah 20 menit. Kayaknya udah cukup ya kita udahin sampai sini. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast Tukar Bicara bisa tergugah atau merubah sedikit demi sedikit penampilannya dan mendapatkan ilmu dari apa yang abang-abang ini narasumber ini sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan tombol lonceng serta like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kurang lebih begitu, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.